Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol di pagi hari ini seputaran peta perpolitikan menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti teman-teman. Nah akhir-akhir ini memang peta politik sedikit meningkat, konstelasinya, suhunya mulai memanas ya teman-teman. Apalagi banyak isu-isu dan spekulasi-spekulasi yang beredar di media sosial ataupun di stasiun televisi yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh yang kita nggak ngerti. Mereka sepertinya ada yang dari luar negeri, juga ada yang dari dalam negeri, yang sepertinya pernyataan-pernyataannya juga sebetulnya malah meningkatkan konstelasi politik di negara kita, gitu kan. Yang jelas banyak isu yang beredar sekarang yang memang lagi hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan ya, banyak di seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang masalah cawe-cawe ataupun apa ya, maksudnya cawe-cawe itu ikut serta lah membantu gitu kan, yang diungkapkan kemarin oleh Presiden Jokowi ya dalam menuju pemilu 2024 ataupun Pilpres 2024 nanti, yang sebetulnya kalau menurut saya sendiri pun itu hal yang wajar karena memang dinyatakan bahwasannya keikutsertaan cawe-cawenya Presiden Joko Widodo ini adalah untuk menjaga agar pesta demokrasi ataupun Pilpres dan Pemilu 2024 nanti berjalan damai gitu kan, berjalan dengan lancar, tidak ada gesekan gitu kan antara simpatisan para pendukung daripada capres-capres yang nanti akan berlaga di Pilpres 2024 nanti. Kalau saya sendiri pun ya menganggapnya itu wajar aja gitu kan, dan nggak masalah gitu kan. Karena apapun yang dilakukan sekarang kan memang masyarakat itu udah banyak yang memang udah mulai pintar ya gitu kan, melek lah politik ini gitu kan. Bahkan hal-hal yang seperti itu justru sebetulnya kalau kemudian ada spekulasi-spekulasi kecurigaan daripada beberapa pihak, orang-orang tertentu yang kemudian menganggapnya sebagai sesuatu ketidaknetralan gitu kan, memang kan ada spekulasi seperti itu pun justru meningkatkan popularitas dan meningkatkan keingintahuan orang-orang gitu kan. Siapa sih ini, ada apa sama Anies Baswedan ini kok seperti itu kan, karena terkesan kalau kemudian jarang nggak di endorse dan nggak didukung, justru orang akan posisinya nanti orang yang sepertinya yang terkucilkan seperti itu biasanya malah orang kemudian simpati itu seperti biasa terjadi ya teman-teman. Justru kemudian orang simpati dan juga orang pastinya akan pengen tahu gitu kan. Dan justru dengan endorse dengan beberapa tokoh kita kan sekarang juga tahu ya hasilnya seperti apa. Justru kemudian bermunculan di sana di front yang memang saya anggap frontnya sangat besar sekali kalau mereka bergabung menjadi satu. Justru sekarang mereka berdiri sendiri semua gitu kan. Bahkan terakhir ada kemungkinan Golkar dan PAN kemudian akan mengusung capres-cawapresnya mereka sendiri, dan ini memang salah satu kondisi yang sebetulnya menguntungkan untuk Anies Baswedan. Jadi nggak perlu dipermasalahkan masalah cawe-cawe yang kemudian beberapa pihak malah membumbui itu, mengatakan mencurigai itu merupakan sifat tidak netral ataupun keberpihakan penguasa saat ini. Saya pikir nggak masalah itu teman-teman, nggak masalah karena memang arahnya justru yang seperti itu. Di satu sisi memang menguntungkan pihak yang lain, di sisi lain pun sebetulnya menguntungkan pihak ini walaupun nggak ketara efeknya. Tapi orang itu kan membaca gitu kan, masyarakat kita sekarang juga saya yakin udah insya Allah banyak yang pintar kan, banyak yang cerdas gitu kan, nggak walaupun awam, kalau politik sekarang mungkin nggak awam lagi gitu kan. Nah justru dengan orang yang dikucilkan itu secara tidak langsung tuh jangka panjangnya dia akan, orang-orang pasti pengen tahu dan ada apa, kenapa seperti itu kan. Bahkan berita-berita buruk negatif pun pastinya juga orang-orang pasti sekarang juga pastinya nggak langsung menerima begitu aja gitu kan. Dan kalau masalah
namanya cawe-cawe, bantuan segala macam. Sebetulnya juga dalam sejarah teman-teman kita yang muslim, maaf ya gitu kan, sejarah Islam pun ada. Jadi ketika dulu perang Badar, yaitu ketika Nabi Muhammad yang berada posisinya di Madinah mendapatkan serangan dari orang-orang dari Mekah ya. Waktu itu jumlahnya adalah 3 kali lipat. Waktu itu di Mekah itu yang mau menyerang Nabi Muhammad SAW di Madinah waktu itu jumlahnya 1000 orang kurang lebih gitu kan, 1000 orang. Sedangkan waktu itu di Madinah para sahabat dan para teman-teman Nabi Muhammad waktu itu jumlahnya sekitar 300-an lebih gitu. 300 orang artinya 3 kali lipat. 300 itu pun masih juga ada kalangan yang munafik yang banyak kemudian mundur ya dari area medan peperangan. Ini ceritanya. Jadi seberapa besar, seberapa kuatnya, tangguhnya, bahkan diberitakan waktu itu Azazil juga mengobarkan semangat orang-orang dari Mekah. Azazil menyerupai Surakoh bin Naufal ya, menyemangati untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Ini sekedar cerita ya teman-teman. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa yang kemudian diabadikan di surat Al-Anfal gitu kan. Ittastahisuna rabbakum fastajabalakum ani mumitukum bi alfi minal malaikati murdifin. Jadi kemudian ittastahisuna rabbakum, ingatlah ketika kamu memohon sama Rabb kalian, fastajabalakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian, ani mumitukum bi alfi minal malaikati murdifin. Aku akan mengirimkan 1000 malaikat yang akan datang berturut-turut gitu kan. Nah, ini semacam ini tercatat di sejarah di surat Al-Anfal ya teman-teman. Jadi ternyata Allah pun akhirnya juga turun tangan membantu di sini. Kalau orang bilang cawe-cawe membantu, karena waktu itu juga Nabi Muhammad bilang kalau memang ini orang-orang yang sekarang ada di Madinah habis, maka nggak ada lagi orang-orang yang menyembahmu ya Allah gitu kan di muka bumi ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun di sini ya cawe-cawe ya ikut ya membantu. Namanya juga membantu kan semacam cawe-cawe. Saya mengabulkan doa kamu Nabi Muhammad. Saya akan mengirimkan malaikat 1000 malaikat yang datang bialfi minal malaikati murtifin, yang dengan tanda yang akan datang berturut-turut. Nah, artinya di sini sebetulnya apapun yang dilakukan seseorang manusia gitu kan, mau bantuan seperti apapun, sebagai orang yang beriman, ini saya cerita saya khusus untuk hamba teman-teman yang relawan Anies Baswedan yang muslim ya, saya bukan mendoktrin atau apa. Untuk teman-teman juga tetap percaya yakin pada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin dan berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan kalau teman-teman baca itu di surat Al-Anfal, ittastahisuna rabbakum fastajabalakum ani mubitukum bi alfi minal malaikati murdifin. Sampai kemudian Allah pun mengabulkan doa permintaan daripada Nabi Muhammad untuk memohon bantuannya. Dikirimkanlah malaikat, kita nggak tahu seperti apa bentuknya, tapi akhirnya juga kemudian dimenangkanlah di situ kan. Orang-orang muslim di Madinah dimenangkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kemudian teman-teman cemas gitu kan, ada pihak yang diduga kemudian dispekulasikan kemudian nggak netral, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sewajibnya kalau orang-orang yang beriman harusnya berdoa, bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan selalu mendengar doa-doa kita dan akan mengirimkan bantuan juga gitu kan. Kalau ada manusia cawe-cawe, Allah juga pastinya akan cawe-cawe. Ini sekedar intermezzo ya teman-teman. Dan juga kalau kemudian dilihat dari hasil-hasil survei, justru itu sebetulnya saya justru semakin yakin kemenangan Anies Baswedan itu semakin dekat gitu kan. Karena merupakan salah satu pertanda, salah satunya adalah begitu diselamatkannya Anies Baswedan dari serangan yang bertubi-tubi. Karena kalau disurvei beliau, surveinya juga kan nomor 3 gitu kan. Gitu. Jadi tampaknya lemah, tapi sebetulnya juga itu suatu langkah yang memang settingannya untuk mengamankan Anies Baswedan gitu kan. Teman-teman bisa bayangin kalau kemudian Anies Baswedan itu yang nomor 3, kemudian
eh, bahkan kemudian sering masih mendapat serangan dan diupayakan gangguannya pada Anies Baswedan. Bayangkan teman-teman kalau beliau kemudian malah nomor 1 di survei. Tentunya mereka akan regrouping, menyusun kekuatan ulang dan berpikir untuk menghadapi Anies Baswedan secara bersama-sama dan mereka bersatu. Kalau sudah bersatu, alamat akan kesulitan sekali ya teman-teman. Bayangkan kekuatan besar tergabung, tentunya akan sangat susah. Peluangnya untuk Anies Baswedan untuk dapat memenangkan konstelasi nanti gitu kan. Jadi memang cara Allah Subhanahu wa taala sepertinya kalau mau menolong hambanya itu caranya memang mungkin susah kita pahami kalau menurut saya sendiri gitu kan. Sama makanya kalau saya pernah cerita tentang kisah Nabi Khidir gitu kan, pertemuannya dengan Nabi Musa gitu. Teman-teman ingat ketika suatu saat kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam perjalanannya mereka ingin menyeberang ke suatu kota yang memang itu dibatasi oleh sungai yang sangat luas. Kemudian mereka juga nggak punya biaya itu untuk menyeberang. Tapi kemudian ada pemilik perahu yang berbaik hati memberikan tumpangan gratis gitu kan, dan ternyata juga di perahu tersebut yang menumpang banyak orang yang nggak mampu gitu kan. Sampai kemudian di tengah perjalanan Nabi Khidir alaihissalam malah merusak kapal itu kan. Kapalnya dirusak, papanya banyak yang dilubangin dan kemudian sebagian dirusak. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya sama Khidir, kamu ini katanya kita ini udah diberi tumpangan gratis, orangnya baik dan kapal yang menumpang kapal ini banyak orang yang nggak mampu. Tapi saya merasa aneh, kenapa kamu malah merusak, nggak berterima kasih justru malah merusak kapal ini gitu kan. Kemudian Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa karena memang salah satu perjanjiannya ketika Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir tidak boleh bertanya sampai 3 kali pertanyaan. Kalau sampai 3 kali pertanyaan kemudian pastinya nantinya mereka akan berpisah gitu kan. Dan Nabi Khidir mengingatkan nanti akan saya jelaskan gitu kan. Jadi akhirnya sampailah mereka itu di tepian kota yang mereka tuju, dan ternyata di situ betul ada seorang raja yang lalim yang memang memiliki hobi, memiliki kesukaan untuk merampas perahu-perahu yang tampaknya bagus menurut dia gitu kan. Dia berminat ya dirampas langsung gitu kan. Waktu itu juga kapal tersebut sudah diintai gitu kan, tapi ternyata kemudian raja tersebut melihat ada kerusakan-kerusakan sehingga nggak berminat gitu kan. Akhirnya kapal itu pun selamat, dan kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya kenapa saya merusak tadi, karena saya lihat pemilik perahunya itu baik pada kita gitu kan, dan kemudian dia juga banyak membantu orang yang nggak mampu untuk menyeberang ke kota seberang gitu kan. Dan saya tahu bahwasanya di kota seberang itu ada raja yang sangat kuat kekuasaannya, pasukannya banyak, yang hobinya merampas ataukah merebut kapal-kapal ataupun perahu-perahu yang dianggap dia bagus dan dia suka gitu kan. Makanya saya rusak, dan kerusakan itu sebetulnya nggak seberapa, tapi tampaknya kerusakan yang saya bikin ini pun akan mudah ya diperbaiki oleh pemiliknya. Tapi kemudian saya yakin raja dengan melihat kapal ini cacat, beliau tidak tertarik. Nah itu ya teman-teman, ini ceritanya dalam ya di sini ini kan. Artinya gitu kan, kita lihat sekarang posisi Anies Baswedan itu posisinya nomor 3 teman-teman. Posisinya nomor 3, bahkan saya yakin kalau kemudian ada calon yang nomor 4, pastinya nanti yang keempat Anies tetap nomor 4 gitu kan. Karena tapi saya yakin ini, posisi ini saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin ini? Karena apa? Dengan ini sebetulnya Anies Baswedan secara nggak langsung terlindungi gitu kan. Karena upayanya sekarang begitu keras dulu untuk serangan tuh ke Anies Baswedan dari pendukung-pendukung, kita nggak tahu dari mana-mana, banyak banget gitu kan. Sekarang agak reda dan saya ngerasa reda ya. Bahkan sekarang memang konstelasinya meningkat antar yang nomor 1, nomor 2 gitu kan, yang sebetulnya notabene mereka itu satu frekuensi, satu kubu yang didukung oleh pemerintah. Justru sekarang mereka juga ada konstelasi tersendiri gitu kan. Nah ini saya yakin suatu keberuntungan, toh juga harga kalau kita lihat bahwasanya teman-teman, kita lihat sebetulnya survei itu juga
penting, tapi sebetulnya juga bukan harga mati, karena kita seperti yang kita tahu Anies Baswedan juga pernah memiliki sejarah seperti itu kan. Sepertinya di Pilgub DKI Jakarta gitu kan, Anies Baswedan selalu waktu itu juga disurvei selalu nomor 3, tapi kemudian hari hanya beliau memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Nah itu saya lihat, karena memang partai-partai pendukung Anies Baswedan juga nggak bisa diremehkan, simpatisan Anies Baswedan juga nggak bisa diremehkan. Walaupun sepertinya beberapa kekuatan sepertinya kecil, tapi kita lihat gitu kan, salah satunya mungkin Partai Keadilan atau apa gitu kan, yang beberapa partai yang menang di pemilihan wali kota di beberapa wilayah di Indonesia, beberapa kota di Indonesia. Sebetulnya kalau kita lihat juga profil partainya bukan partai yang besar seperti Golkar ataupun seperti PDI Perjuangan atau Partai Gerindra gitu kan. Tapi mereka pengikutnya itu solid, militan, partisipasinya tinggi gitu kan. Bisa aja ketika disurvei, yang disurvei juga generasi Gen Z gitu kan, yang sekarang memang anak-anak muda sekarang yang memang nggak begitu tertarik sama politik, lebih senangnya sama hobi, game segala macam. Mungkin kalau disurvei mereka juga senang gitu kan dengan tokoh-tokoh yang populer, tapi mereka mungkin tingkat partisipannya juga militansinya kurang gitu kan. Kalau kita lihat profil pendukung Anies Baswedan itu, saya yakin memang limpahan dari pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dulu, juga dari beberapa partai yang bersifat religius gitu kan, memiliki militansi yang tinggi gitu kan, partisipan, kemudian kredibilitas, memiliki loyalitas yang tinggi gitu kan. Artinya seperti apa kondisinya pun mereka pasti akan berpartisipasi, berangkat ketika pencoblosan nanti. Kan banyak sekarang juga orang-orang yang sebetulnya mulai skeptis ya dengan politik gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri itu gitu kan. Nah kalau kita lihat memang nggak perlu teman-teman pendukung Anies Baswedan terpancing dengan tokoh-tokoh yang melakukan spekulasi, pernyataan-pernyataan, bahkan tokohnya itu kan di luar negeri gitu, di Australia atau di mana ini, yang sebetulnya statementnya itu sepertinya membela Anies Baswedan gitu kan. Banyak gitu kan yang tokoh dalam negeri juga kan ada kan, suruh fight back, melawan segala macam gitu kan. Nggak perlu terpancing oleh isu-isu yang seperti itu kan. Spekulasi-spekulasi yang dari luar negeri, tokoh kita luar negeri sebetulnya spekulasinya untuk apa kita kan, sedangkan juga cuma bisa berspekulasi, kemudian juga malah meningkatkan tensinya kan, tensi politik. Spekulasinya itu sebetulnya juga saya pikir nggak perlu direspon gitu kan oleh pendukung ataupun relawan Anies Baswedan. Yang terpenting adalah kita tetap berjalan seperti sebagaimana mestinya, nggak terpancing dengan isu-isu yang ada, karena intinya juga cuman menaikkan tensi politik gitu kan, memanas-manasi gitu kan, sebenarnya nggak beli solusi, manas-manasin gitu kan, dan itu nggak baik gitu kan untuk kedepannya untuk bangsa dan negara kita ya, itu teman-teman. Karena kalau ada gesekan, kemudian gesekan yang sangat keras gitu kan, pastinya juga yang terpengaruh adalah masyarakat kecil gitu kan. Yang jelas kalau menurut saya tetap di realnya gitu kan, realnya ya nggak usah terpengaruh. Bahwasannya juga sekarang juga Anies Baswedan sendiri saya pikir juga sedikit agak terpengaruh, seperti saya ini kalau lari pagi kalah lah, tapi kalau adu lari pagi nggak kalah, kemudian kalau adu gagasan saya berani gitu kan. Saya pikir seorang Anies Baswedan juga terlalu kecil gitu kan, terlalu sepele sekali untuk menanggapi kemudian capres lain yang melakukan aktivitas. Toh capres tersebut sepertinya juga kalau secara langsung nggak pernah menyerang Anies Baswedan kan. Saya mohon juga pada Anies Baswedan ya nggak usah banyak terpengaruh dengan konstelasi politik yang sekarang mulai agak naik. Toh saya yakin semuanya kalau memang udah suratan takdir tangannya Anies Baswedan nggak kemana gitu kan. Karena posisinya memang kalau saya lihat pas-pas semua kan. Semuanya itu memang settingannya sebetulnya menguntungkan posisi, menyelamatkan posisi Anies Baswedan untuk menuju Pilpres 2024 nanti. Untuk teman-teman pendukung sahabat Anies Baswedan, saya rasa tetap nggak perlu merespon isu-isu negatif ataupun berita yang nggak benar tentang Anies Baswedan gitu kan. Nggak perlu kita respon, udah selesai gitu kan. Kita bikin video kemudian komennya sarkas, nggak perlu direspon, nggak perlu diberi panggung gitu kan. Cuman noise katanya Anies Baswedan nggak perlu dibahas, nggak perlu kita respon. Kalau voice ya dibahas gitu kan. Seperti ini kita kumpul-kumpul gitu kan.
Saya pikir nggak perlu terpancing, dan itulah sebetulnya menjadi pendukung Anies Baswedan yang cerdas. Toh jalannya itu udah teratur, udah betul sesuai relnya kalau menurut saya pribadi, dalam pandangan saya sendiri gitu kan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin seperti saya bikin konten, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bermohon perlindungan, pertolongan kepada Anies Baswedan agar beliau juga lancar sampai maju di Pilpres 2024 nanti. Karena memang masih panjang ya, sampai dengan Oktober pendaftaran nanti. Akhir kata teman-teman, siapapun nanti yang terpilih, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, ataupun Erlangga Hartarto, atau bahkan Anies Baswedan, saya pikir kita sebagai supporter yang baik mendukung apapun yang nanti menjadi hasil daripada Pilpres 2024 nanti. Siapapun mereka, pastinya mereka adalah aset terbaik bangsa, dan mereka juga adalah putra terbaik bangsa Indonesia, dan yang memang kita harus dukung ya teman-teman. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.